Halo guys, di video kali ini kita akan membahas tentang analisis cluster Cummins dengan contoh kasusnya. Nah, sebelum masuk ke contoh kasusnya, terlebih dahulu tentunya kita harus mengetahui langkah-langkah dan cara-caranya nih. Nah, yang pertama adalah tentukan nilai K, yang kedua pilih sentroid, ketiga menghitung jarak antar objek, yang keempat mengelompokkan objek, yang kelima menentukan sentroid baru, dan ulangi langkah 3 dan 4 sampai tidak ada objek yang berpindah klaster. Contoh kasusnya ini jadi kita diberikan 10 data wilayah yang akan kita bagi menjadi 3 kelompok berdasarkan indeks kedalaman kemiskinan atau X dan indeks keparahan atau Y. Maka berdasarkan contoh soal di atas, maka kita akan membentuk menjadi 3 kelompok. Maka yang pertama kita menentukan sentroid dari 3 data secara acak kita pilih dari 10 data di atas. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai dari C1 atau sentroid pertama dengan rumus menghitung jarak antara objek. D sama dengan akar dari X dari data pertama dikurang X dari sentroid pertama. Jadi 1 kurang 4 pangkat 2 tambah Y dari data pertama dikurang dengan Y dari sentroid pertama. 1 kurang 1 pangkat 2. Maka hasilnya adalah D sama dengan akar 9. D sama dengan 3. Begitu juga dengan selanjutnya. Nah, sama dengan C2 rumusnya juga sama. D sama dengan, karena dia di C2 maka dia akan menggunakan sentroid yang kedua. Maka X dari data pertama dikurang dengan X dari sentroid kedua. 1 kurang 1 pangkat 2 tambah Y dari data pertama dikurang dengan Y dari sentroid kedua. 1 kurang 2 pangkat 2 sama dengan akar 1 sama dengan 1. Begitu juga dengan selanjutnya. Nah, selanjutnya setelah melewati cara mencari klaster yang tadi, kita akan menentukan nilai minimum. Nah, misalnya nilai dari ketiga klaster tadi, nilai minimumnya yang mana? 3, 1, atau 4,47. Oke, nilai minimumnya adalah 1 ya. Dan nilai 1 ini berada pada klaster yang kedua, sehingga ini adalah C2. Dan juga seterusnya. Lalu data tersebut kita masukkan ke sini agar lebih mudah untuk dilihat ya. Selanjutnya kita masuk ke iterasi kedua. Nah, tadi ini adalah data dari hasil dari iterasi pertama. Untuk apa sih data ini? Untuk kita menentukan sentroid baru yang ada di iterasi kedua. Caranya begini. Jadi di C1 adalah berarti data kedua dan data ketiga. Berarti data kedua dan ketiga adalah 4 tambah 6 bagi 2. Jadi 4 tambah 6, 10 bagi 2 sama dengan 5. Sama seperti iterasi pertama, C1 kita cari dengan menghitung jarak antara objek. Jadi D sama dengan akar dari X dari data pertama dikurang dengan X dari sentroid pertama. 1 kurang 5 pangkat 2 tambah Y dari data pertama dikurang dengan Y dari sentroid pertama. 1 kurang 1 pangkat 2. Jadi akar 16 sama dengan 4. Begitu juga dengan selanjutnya. Sama ya halnya dengan C1, C2, dan C3. Nah, selanjutnya sama juga nih seperti tadi, kita menentukan nilai minimum dari semua data. Nah, contohnya data pertama ini nih dari 4, 2,47, 5,08, mana nih yang paling minimum? Nah, jawabannya 2,47. Jadi 2,47 ini terletak di klaster kedua. Nah, berdasarkan klaster ini, ternyata terjadi perubahan dari iterasi pertama dan kedua. Jika masih terjadi perubahan, maka akan dilanjutkan ke iterasi selanjutnya. Nah, ini adalah hasil dari iterasi kedua. Sama seperti halnya di iterasi kedua, kita akan menentukan sentroidnya lagi. Dengan cara kita tes dari C1. C1 adalah ada di data kedua, ketiga, dan keenam. Data kedua ada 4, data ketiga 6, data keenam adalah 5. Jadi hasilnya adalah 15. 15 dibagi 3 karena ada 3 data, maka jawabannya adalah 5. Begitu juga dengan seterusnya. Nah, C1 itu sama dengan sebelumnya, yaitu D sama dengan akar dari X data pertama dikurang dengan X dari data sentroid pangkat 2 tambah Y dari data pertama dikurang dari Y data sentroid pangkat 2. Maka hasilnya adalah 4,0,5. Sama dengan seterusnya C2 dan C3.
Nah, dari C1, C2, dan C3 kita akan melihat nilai minimum dari 4,05, 1,82, 5,58. Nah, yang paling minimum, yang paling kecil adalah 1,82. Maka data pertama itu ada di sentroid kedua atau klaster kedua. Nah, setelah itu sama seperti di atasnya. Nah, keterangannya ternyata ada data yang masih berubah sehingga kita harus melakukan iterasi selanjutnya. Nah, kita masuk ke iterasi keempat. Nah, ini hasil dari iterasi ketiga. Sama seperti sebelumnya, kita akan mencari sentroidnya. Maka dari C1 ya. C1 itu 2, ada data kedua, data ketiga, dan data ke-6. Maka 4 tambah 6 tambah 5, 15 bagi 3. Karena ada 3 data, yaitu 5, dan seterusnya. Nah, untuk C1 itu sama seperti iterasi sebelumnya. Dengan rumus D sama dengan akar dari X dari data pertama dikurang dengan X sentroid pertama pangkat 2 tambah Y dari data pertama dikurang dengan Y dari sentroid pertama pangkat 2. Maka hasilnya adalah 4,05 dan C1 C2 sama seperti sebelumnya. Nah, ini dia hasilnya. Selanjutnya kita akan melihat dari nilai minimumnya. Nah, maka nilai minimum dari data pertama itu terletak di 1,05. Berarti data pertama ada di klaster kedua. Seperti selanjutnya, sama seperti sebelumnya, selanjutnya adalah keterangannya. Nah, jika dilihat sudah aman, berarti tidak ada data yang berubah lagi. Nah, ini gambarannya, gambaran dari setiap literasi yang tadi. Dari literasi pertama ke literasi kedua ternyata masih terdapat data yang berubah nih. Contohnya ini nih, yang warna kuning ini menjadi warna biru. Dan ke literasi, jadi kita lanjutkan ke literasi ketiga. Dan ternyata di literasi ketiga juga masih mengalami perubahan nih. Yang ininya tadi kuning menjadi biru. Terus lanjut ke literasi keempat. Nah, di literasi keempat ternyata sudah tidak terjadi lagi perubahan. Nah, jika hasil literasi sudah sama, maka sudah mencapai titik optimum lokal. Oke, sekian untuk video kali ini. Thank you for watching.